Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sadina Liliani. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan presentasikan tentang COVID-19. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama seperti gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan pertama kali di akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus disebut dengan Wuhan. Selain Cina, coronavirus juga sudah tersebar di beberapa negara, seperti contohnya Jepang, Korea Selatan, Thailand, hingga ke Amerika Serikat. Penyebab virus corona merupakan RNA yang berasal dari kelompok coronavirus. Coronavirus dinamakan coronavirus karena permukaannya yang seperti mahkota yang berbentuk sangat kecil, corn atau corona. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan MERS-CoV yang bisa kita tahu namanya itu MERS-CoV, dan bisa kita juga sering dengar itu namanya SARS-CoV. Dan itu juga terjadi beberapa tahun silam. Namun virus corona di Wuhan ini belum pernah terjadi dan belum pernah teridentifikasi penyebabnya pada manusia sebelumnya. Karena itu virus corona yang di Wuhan ini disebut dengan 2019 novel coronavirus atau disebut 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti halnya kelelawar, unta, kucing, dan hewan-hewan liar lainnya, hewan ternak seperti itu. Manusia dapat tertular jika apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Kemudian itu bisa terjadi pada saat kita misalnya mengunjungi peternakan atau mengunjungi pedagang hewan di pasar seperti itu. Namun, adanya ledakan jumlah kasus virus corona di Wuhan, Cina ini menunjukkan bahwa coronavirus dapat tersebar oleh manusia ke manusia. Lalu virus bisa juga tertular lewat droplet atau partikel kecil air yang berukuran sangat kecil yang biasanya keluar saat kita batuk atau pilek. Apabila droplet tersebut terhirup dan mengenai kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular virus ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, yang memiliki riwayat komplikasi penyakit dan memiliki daya tahan tubuh yang rendah, sangat rentan sekali untuk terkena virus corona serta komplikasinya. Gejala virus corona juga bisa kita lihat. Gejala virus corona bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat yang menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah seperti contohnya 1. Demam tinggi disertai menggigil, terus batuk kering, kemudian pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Dan gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara dan menyebabkan gagal pernafasan hingga kematian. Menurut CDC, gejala infeksi 2019 nCoV dapat muncul mulai dari 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Diagnosa virus corona. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik
yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring, tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami pemburukan dengan sangat cepat. Lalu pengobatan virus corona. Tahun 2019 hingga 2021 kita ketahui bahwa virus corona sangat marak sekali dan kita belum tahu pengobatannya bagaimana, hingga belum ada terapi atau antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 nCoV. Namun, akhir tahun 2021 hingga 2022 awal, Indonesia telah melakukan vaksin ke beberapa masyarakat seperti dosis pertama, dosis kedua, hingga ke dosis ketiga. Dan berbagai banyaknya vaksin di Indonesia yang membuat masyarakat di Indonesia ini berkurang atas virus corona. Dan alhamdulillah Indonesia sudah minim sekali yang terpapar virus corona karena sudah melakukan vaksinasi dosis 1, 2, dan 3. Untuk pencegahan virus corona yang kita lakukan adalah meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza. Jadi cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan tidak adanya air atau sabun, bersihkanlah tangan dengan menggunakan pembersih alkohol yang berbahan alkohol. Menghindari menyentuh hidung, mulut, terutama bila tangan sedang kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Terus tetaplah di rumah jika Anda sedang sakit. Gunakanlah masker jika Anda ingin berpergian. Hindari kontak mata dengan hewan ternak secara langsung. Hindari berpergian ke tempat-tempat yang sedang rawan virus corona. Lalu hindari juga mengkonsumsi makanan hewan ternak yang belum matang atau mentah, dan selalu menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Itu dapat membantu kita agar kondisi kita tetap bugar, sehat, dan terhindar dari infeksi coronavirus. Setiap orang akan mengalami gejala menyerupai infeksi corona. Jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang saya berikan kepada rekan-rekan dan dosen-dosen Universitas Terbuka. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.